Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan materi tentang algoritma. Materi berikutnya adalah materi tentang konstruksi utama dari suatu program ya. Ini termasuk konstruksi dasar yang digunakan dalam membangun suatu program. Di dalam algoritma, konstruksi ini disebut dengan konstruksi pengulangan atau iterasi. Nah, ini pengulangan. Nah, konstruksi ini sangat diperlukan untuk membuat suatu proses yang berulang-ulang yang kita tidak mungkin lakukan dengan menuliskan secara manual. Misalnya kita ingin menulis angka 1 sampai dengan 1000. Ini kan harus diulang-ulang ya. Write 1, write 2, seperti ini terus sampai dengan 1000. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri ya. Maka kita harus menggunakan satu konstruksi yang memang disediakan untuk melakukan proses pengulangan. Nah, kita kenal pada saat kita belajar tentang konstruksi selection, maka kita kalau kita gambarkan dengan flowchart, maka kita akan ada satu proses dari atas, sequence, kemudian ada pemeriksaan kondisi. Kalau kondisi ini benar, true, maka kerjakan yang di sebelah sini. Kalau kondisinya false, maka kerjakan yang di sebelah sini. Jadi hasil dari pemeriksaan kondisi ini seperti ini, kemudian selesai di sini. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah model if then else ya. Selection, if then else. Nah, kalau iterasi atau iteration atau pengulangan, itu kita punya satu proses yang ingin kita ulang-ulang. Nah, prosesnya ini ada dua macam. Yang pertama, proses ini diulang apabila ada suatu kondisi. Ya, ada diperiksa dulu kondisinya, kemudian ada proses yang akan diulang seperti ini. Jadi kalau kondisinya true, benar, maka akan diulang. Ini prosesnya terus sampai dengan kondisi ini akan salah, false, maka akan selesai. Jadi ada satu proses seperti ini, ada pemeriksaan kondisi, diperiksa dulu. Nah, ada juga pengulangan yang sifatnya ini ada proses, kemudian diperiksa. Nah, secara bagian seperti ini. Jadi di sini ada blok yang akan diulang-ulang. Akan ada blok yang diulang-ulang. Nah, ini
Proses akan dilakukan berulang jika kondisinya masih salah. Kalau kondisinya sudah benar, dia akan keluar. Kalau diagram algoritmus, ya mungkin nggak isinya tuh kondisi semua, nggak ada proses gitu di luar ini. Bagaimana? Di sini Jadi kondisi keluar dari situ masuk lagi kondisi sampai ke end finishnya juga, maksudnya finish aja nggak ada proses gitu mas, tapi pemeriksaan semua atau apa istilah itu selection semua, nggak mungkin ya? masih mungkin sih. Bisa ya? Ya bisa Nggak aja. perlu ada proses gitu yang Iya. dilakukan, tapi dia dari kondisi ke kondisi berikutnya atau dari selection ke selection berikutnya gitu. Bisa. Jadi Bisa. ini kan ini adalah bentuk-bentuk dasar, bentuk dasar. Jadi di dalam sini misalnya ada true, kemudian di blok ini kan satu blok sebenarnya. Ada kondisi lagi, ada pemeriksaan, bisa saja. Itu yang disebut nested if. Oh, Kan nested ya. Di sini ada periksa lagi, kemudian ada proses gitu kan, seperti ini. Kemudian ada proses lagi gitu. ini blok saja, ini blok dasar. Nah jadi yang pertama ini adalah ada proses yang diulang apabila ada kondisi. Jadi kalau suatu kondisi benar, maka proses ini diulang terus. Jadi selama kondisi ini benar, proses diulang. Kalau kondisinya sudah salah, selesai. Nah, ada juga yang proses ini ada proses, kemudian setelah selesai diperiksa kondisinya sudah benar belum mencapai suatu kondisi tertentu enggak? Sudah mencapai kondisi yang diinginkan atau belum? Kalau belum, ulangi lagi. Kalau sudah mencapai kondisi yang diinginkan, maka selesai. Nah, di dalam algoritma ini, bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk pengulangan yang menggunakan while. While kondisi, do. Nah, ini bloknya. Kemudian and while. Ini bentuknya. Nah, bentuk yang ini disebut sebagai konstruksi yang disebut dengan repeat until. Jadi kalau yang ini repeat until, yang di sini adalah while. Nah, kita bisa lihat secara gamblang di sini. Ini repeat until, ini while, blok while. Perbedaan utamanya apa? Di sini. Dari gambar saja. Nah, proses yang ada di dalam ini akan dikerjakan apabila kondisinya benar. Ya. Kalau tidak benar, maka tidak dikerjakan prosesnya. Kalau yang ini kerjakan proses, kemudian baru diperiksa apakah sudah mencapai kondisi yang diinginkan atau belum. Kalau belum, ulangi lagi. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam while proses ini bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Kalau di sini proses yang ada di kotak ini pasti dikerjakan minimalnya sekali. Kalau di sini belum tentu, karena kondisinya diperiksa di awal.
Nah ini kita mengenal istilahnya dulu ini. Ada bentuk disebut dengan while, ada bentuk disebut repeat until. Ini while ya. Kita akan menulis angka 1 sampai dengan 1000. Dengan while. While ini sintaksnya adalah while pemeriksaan kondisi, proses perbandingan, kemudian do, kemudian ada proses, and while. Nah, untuk ini kita mau menuliskan angka dari 1 sampai dengan 1000, maka kita akan set awal, bilangan awal diisi dengan 1. Kemudian kita punya batas kan, ini akhir adalah 1000. Jadi ini kan kita mau menulis angka 1 sampai dengan 1000. Jadi kita akan bilang di sini while awal lebih kecil sama dengan akhir, do right awal. Ini. Jadi pertama kali right awal di sini adalah 1 ya. Nah, kemudian kita akan menuliskan sampai dengan 1000 supaya dia mengulang, maka awal ini harus ditambah dengan 1. Awal ditambah 1. Ini kan proses menambahkan. Baru di sini and while. Oke, kita lihat ini ada algoritmanya. Kalau kita melihat seperti ini, maka kita harus bisa membuktikan bahwa ini akan menghasilkan tulisan 1 sampai dengan 1000. Nah, kita buktikan dengan cara apa? Kita jalankan. Jadi kita seolah-olah menjalankan ini. Jadi seolah-olah kita jadi komputernya nanti. Jadi kita bilang di sini awalnya diisi 1, oke. Kemudian akhir adalah batasnya. While, jadi selagi awal lebih kecil sama dengan akhir batasnya, maka lakukan tulis isi dari variabel awal. Jadi pada saat pertama kali awal 1, kemudian awal ditambah 1, 2, diulang sini. 2 lebih kecil dari 1000, ya berarti tulis lagi 2 gitu. Tambah lagi 1, jadi 3 terus sampai dengan nanti sama dengan 1000 kan. Pada saat menulis 1000, awal tambah 1 jadi 1001 kan. Apakah awal lebih kecil dari ini sama dengan ini akhir? Sudah tidak kan. Berarti dia keluar, tidak mengerjakan yang di blok sini. Nah, perhatikan yang di dalam konstruksi while ini.
ini adalah disebut sebagai counter, penghitung. Jadi diawali ini. Pertama kali 1, kemudian dituliskan tambah 1 gitu. 2, 3 sampai dengan selesai. Nah, variabel awal ini bisa disebut sebagai variabel counter, penghitung. Nah, sehingga bentuk seperti ini kita bisa modifikasi, misalnya tolong tuliskan di layar tulisan halo sebanyak 100 kali. Maka kita tinggal menggunakan ini. Yang berbeda apa? Isi. Hanya menuliskannya, konten yang dituliskan apa? Tulisan halo. Berarti di sini awal diisi 1, ini sebagai counter saja. Akhirnya jadi jumlah yang diinginkan 100. While awal lebih kecil sama dengan akhir. Do right halo gitu. Awal tambah 1 and while. Jadi dia akan nulis halo 100 kali seperti itu. Oke, ini ya adalah bentuk dari while. Kita menuliskan angka dari 1 sampai dengan 1000 di sini. Kemudian di sini kita menuliskan tulisan halo sebanyak 100 kali. Kita menggunakan counter. Tapi biasanya kalau kita membuat counter tidak menggunakan tulisan awal seperti ini, misalnya C diisi 1 atau variabel yang lebih mudah, tidak ambigu seperti ini, jadi nanti dikiranya awal terus. Tapi ini maksudnya sih awal sebagai ini, sebagai ya variabel yang nanti digunakan sebagai counter. Jadi biasanya kalau misalkan seperti ini, awalnya diisi oleh 1, akhir ini kita bisa menyatakan nantinya untuk supaya ada awal dan akhir, maka kita menggunakan counternya dengan misalnya C. Jadi tetap di sini awal diisi 1, akhir batas akhirnya 100 misalnya. C diisi oleh awal, while C lebih kecil sama dengan akhir, do right halo seperti ini. C tambah 1 and while gitu. Ini supaya kelihatan saja ini bahwa awalnya ini adalah berapa nilainya gitu. Tapi seperti kalau kita menggunakan seperti ini berarti awal ini hanya dipakai sekali, jadi percuma saja gitu. Makanya kita menggunakan ya variabel awal aja, atau sebenarnya variabel C saja misalnya 1. Tapi ini ya nggak apa-apa lah, hanya untuk menunjukkan saja. Nah, sekarang dicoba buat algoritma untuk menuliskan semua bilangan kelipatan 3 yang ada di antara 0 sampai dengan 100. Jadi buat algoritma untuk menampilkan semua bilangan kelipatan 3 yang ada antara 0
sampai dengan 100. Nah, algoritmanya bagaimana? Nah, di sini adalah kunci untuk masalah ini adalah ada di bagaimana melakukan pemeriksaan suatu bilangan kelipatan 3 dengan apa? Dengan menggunakan operator mod ya. Suatu bilangan kelipatan 3 apabila diberikan operasi mod, sisanya adalah 0. Kan gitu. Berarti misalnya 5 mod 3 ini hasilnya adalah 2 kan. Nah, kalau 6 mod 3 hasilnya adalah 0 karena tidak ada sisa kan, 2 sisa 0. Nah, berarti kita harus mencari kita akan menampilkan semua bilangan yang apabila dilakukan pembagian sisa dengan mod adalah menghasilkan 0. Berarti kita akan mulai, karena kita dimulai dari ini, C diisi 0 gitu ya, batasnya 100. While C lebih kecil sama dengan batas, do. Nah, di sini kalau tadi kita langsung menuliskan write saja, write ini. Sekarang kita tidak write, harus ada proses diperiksa dulu di ini. Diperiksa apakah dia di mod 3 habis dibagi mod ini sisanya 0 atau tidak gitu misalnya. Jadi if C mod 3 C mod 3 sama dengan 0, then write C and if. Kemudian C ditambah 1 and while. Oke, ini adalah dasar untuk membuat algoritma untuk menampilkan bilangan dengan kelipatan yang lainnya. Misalnya kita ingin membuat algoritma supaya bisa menampilkan kelipatan 5 atau kelipatan yang lainnya, berarti kita bisa membuat 3 ini menjadi variabel. Jadi variabel lipat ini diisi 5 misalnya. C diisi 0, batas diisi 100. Kita akan menampilkan semua bilangan yang kelipatan 5 antara 0 sampai dengan 100 gitu. Jadi while C lebih kecil sama dengan 100, lebih kecil dengan batas, do if C mod lipat sama dengan 0, then write C and if. C tambah 1 and while. Jadi kalau sekarang diminta semua kelipatan 7, tinggal ganti aja ini jadi 7. Kemudian ini dimodifikasi lagi, pengen
saya ingin buat algoritma untuk menampilkan semua bilangan kelipatan 7 yang antara 100 sampai dengan 1000. Batas awalnya 100, batas akhirnya 1000. Nah, supaya fleksibel ya